Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain Minusi dari kelas B jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yakni tentang apa itu mitokondria dan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Langsung saja pada materinya, yakni bertanya tentang mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina terfosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga-tenaga pada sel. Kemudian struktur mitokondria itu adalah sitoplasma yang terdapat di dalam hampir semua sel eukariotik memiliki mitokondria, meskipun terdapat pengecualian, yakni Protista Chaos. Mitokondria secara khusus banyak terdapat dalam sel dan bagian-bagian yang sel berkaitan dengan proses aktif. Contoh, pada otot jantung, mitokondria mengelilingi bagian otot yang berkontraksi. Kemudian respirasi aerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen. Dengan demikian, dalam proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang besar. Kemudian berikutnya adalah tahapan respirasi aerob dalam diagram mengenai respirasi. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis ini adalah pengubahan glukosa atau C6 menjadi asam piruvat atau C3. Proses glikolisis berlangsung di sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini adalah pengubahan asam piruvat atau C3 menjadi 2-asetil KOA2, NADH dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah reaksi penyatuan asetil KOA dengan asam oksalosetal menghasilkan KOA 6 NADH, 2 FADH dan 4 CO2. Siklus Krebs ini berlangsung di mitokondria. Yang keempat, ini transfer elektron. Transfer elektron adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pernapasan yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa respirasi anaerob. Kemudian hanya menghasilkan sejumlah energi yang lebih ideal, yakni 2 ATP. Kemudian respirasi anaerob ini terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Selanjutnya, perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob itu memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke non-organik.
kemudian menghasilkan energi dalam jumlah yakni 36 ATP. Yang kedua, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, yakni berlangsung di dalam sitoplasma. Kemudian tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhirnya itu berupa energi, tapi dalam sejumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP. Itulah hasil presentasi materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.